Ketika ia mulai turun ke sisi yang berlawanan, batu seberat 800 pon itu, atau kurang lebih seberat 362 kg, itu tiba-tiba bergeser dan jatuh bersamaan dengan Ralston, sehingga membuat tangan kanannya itu terjepit oleh batu besar tersebut. Pada kesempatan kali ini, gue mau bercerita tentang sebuah kisah yang diambil dari kisah nyata tentang seorang penjelajah yang terjebak di dalam sebuah celah bebatuan di tempat antah berantah yang jauh kemana-mana, jauh dari keramaian, jauh dari pemukiman, dan jauh kemana-mana pokoknya. Dan ia terjebak hanya dengan peralatan yang seadanya saja. Yang naasnya, ia bukan hanya terjebak saja, tangan kanannya pun harus terhimpit oleh batu yang sangat besar, sehingga ia tidak dapat keluar dari tempat tersebut. Ia terjebak dengan kondisi seperti itu selama 5 hari lebih, atau tepatnya 127 jam. Dan hanya ada satu cara yang dapat meloloskan dirinya dari kondisi itu, yaitu dengan memotong tangan kanannya sendiri dengan peralatan yang ia bawa. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Yuk tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Buat teman-teman di sini yang belum subscribe, silahkan klik dulu subscribe di bawah video ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Aaron Lee Ralston lahir pada tanggal 27 Oktober 1975 di Ohio, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di pinggiran kota Indianapolis, tetapi kemudian ia pindah bersama orang tuanya ke Denver, Colorado ketika ia berusia 11 tahun. Ia adalah seorang mahasiswa yang cerdas, sehingga membuatnya dapat bekerja di salah satu perusahaan ternama di dunia, yaitu Intel. Ketika ia lulus kuliah, ia kemudian dikenal karena selamat dari kecelakaan ngarai di Tenggara Utah pada 2003 silam, di mana ia mengamputasi atau memotong tangan kanannya sendiri dengan pisau pendek untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari keterjepitan, yang membuatnya harus terperangkap di Blue John Canyon selama 5 hari 7 jam, atau tepatnya 127 jam. Atas insiden tersebut, kisahnya pun dijadikan sebuah film berjudul 127 Horse pada tahun 2010 silam dan dibintangi oleh James Franco. Pada usianya yang ke-28, Aaron Ralston meninggalkan karirnya di perusahaan teknologi yang terkenal di dunia itu dan pindah ke Aspen di Colorado Rockies. Setiap hari Sabtu, di sana ia seringkali mendaki, bermain ski, dan bersepeda seorang diri. Ia pun bertekad untuk mendaki semua gunung termasuk Colorado's Fortness yang tingginya lebih dari 4.000 mdpl. Ralston juga kemudian menjadi orang yang pertama yang berhasil mendaki 55 gunung di negara bagian dengan ketinggian lebih dari 14.000 kaki atau 4,3 km seorang diri di musim dingin. Awalnya, pendakiannya dilakukan dengan menjelajahi pegunungan dengan batuan merah berpasir yang ada di Canyonland National Park. Kecintaannya pada petualangan benar-benar melekat dalam hidupnya. Ia juga bergabung ke dalam sebuah komunitas yang bergerak untuk melestarikan alam. Ia biasa melakukan pendakian hanya seorang diri dengan bekal secukupnya saja, alat-alat multifungsi, P3K, dan peralatan panjat tebing. Ia mendaki Canyonland National Park yang seolah sudah menjadi rumah kedua baginya. Pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 26 April 2003, menjadi hari paling bersejarah baginya dan dipastikan ia tidak akan melupakan tanggal tersebut. Tanpa memberitahu siapapun, Ralston mengemas sepatu hiking, ransel, peralatan mendaki, dan menaruh sepeda gunungnya di belakang mobilnya. Ia pun memulai perjalanannya selama hampir 5 jam ke daerah antah berantah di Canyonland National Park, dan perjalanannya pun sempat direkam dengan kamera video yang selalu ia bawa selama ia melakukan petualangan. Setibanya di lokasi kejadian, ia hanya berencana untuk hiking dan mungkin melakukan beberapa rappelling saja, sehingga ia bisa menjelajahi lembah-lembah dengan membawa 1 botol air untuk perjalanan yang bisa dibilang singkat ini. Saat di tengah petualangannya, ia sempat bertemu dengan 2 orang wanita cantik dan melakukan petualangannya bersama. Mereka kemudian berenang
dan tertawa bersama-sama di Blue Zone. Setelah kebersamaan yang singkat itu, akhirnya mereka berpisah dan melanjutkan perjalanannya masing-masing. Canyoneering yang dilakukan Ralston adalah melewati lembah yang bercelah sempit. Ralston berada 150 meter di atas puncak dinding vertikal Blue Zone Canyon. Ia melakukan manuvernya untuk mencapai bagian atas, sebuah batu besar yang terselip di antara dinding ngarai yang terbilang cukup sempit. Dia memulai memanjat permukaan batu dan ia rasa batu itu sangat stabil ketika ia berdiri di atasnya. Ketika ia mulai turun ke sisi yang berlawanan, batu seberat 800 pon itu, atau kurang lebih seberat 362 kg, 3 kintal lebih lah, itu tiba-tiba bergeser dan jatuh bersamaan dengan Ralston, sehingga membuat tangan kanannya itu terjepit oleh batu besar tersebut. Saat terjebak dengan tangan kanannya yang terhimpit batu, ia memiliki beberapa pilihan saja. Yang pertama, antara menunggu orang datang dan menyelamatkannya. Yang kedua, membebaskan dirinya sendiri. Apabila semua kemungkinan itu gagal, ia mungkin hanya bisa memutuskan tangannya sendiri. Karena tidak mungkin ia bisa memindahkan batu yang begitu besar seorang diri dengan menggunakan satu tangan saja. Sangat mustahil untuk dilakukan dengan kondisi yang seperti itu. Hal pertama yang Ralston lakukan yaitu mencoba tali, jangkar, dan alat yang ada untuk memindahkan batu yang menghimpit tangannya itu. Akan tetapi, batunya tidak bergerak sedikit pun. Berjam-jam, ia berjuang untuk membebaskan dirinya seorang diri di tempat yang tidak diketahui seorang pun. Sehingga sangat mustahil apabila ada yang mencari dirinya ke tempat kejadian tersebut. Di malam hari, temperaturnya mulai turun dan Ralston pun masih bekerja untuk membebaskan dirinya seorang diri. Sampai hari Minggu dan Senin berlalu dengan keadaan yang masih terjebak dengan tangan kanan yang sudah tidak bisa digerakkan lagi karena tidak adanya darah yang mengalir karena tangannya terhimpit batu. Pada hari Selasa, ia mulai kehabisan makanan dan air karena ia sudah terjebak selama 3 hari di tempat tersebut. Ia hanya membawa 1 botol air minum saja karena awalnya ia hanya sedang melakukan pemanasan dengan memanjat-manjat ngarai pada hari Rabu. Karena ia sudah tidak ada lagi mempunyai persediaan air, akhirnya ia dengan susah payah meminum air seninya sendiri, yang mana telah ia kumpulkan di hari sebelumnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat ya. Ia kemudian mengeluarkan kamera dan merekam pesan terakhir berisi selamat tinggal kepada kedua orang tuanya. Ia lalu mengukir namanya, tanggal lahir, dan di atasnya ia mengukir tulisan RIP, yang berarti ini adalah tempat terakhirnya di bumi, ke dinding ngarai tempat ia terjatuh. Pada Kamis pagi, Ralston melihat sebuah visi atau sebuah halusinasi ya. Ia melihat seorang anak kurang lebih berumur 3 tahunan berlari lalu dibawa oleh seorang pria yang hanya memiliki sebuah lengan. Akhirnya, Ralston mengerti arti dari visi tersebut, bahwa anak itu akan menjadi anaknya di masa depan, dan dia memutuskan untuk melakukan tindakan sesegera mungkin agar hidupnya bisa terselamatkan. Jika ia tidak menyelamatkan dirinya sekarang, dia tidak akan memiliki kekuatan fisik yang tersisa lagi, mengingat keadaannya sudah semakin memburuk, karena sudah beberapa hari ia terjebak di situ sendirian tanpa peralatan dan persediaan yang mencukupinya. Akhirnya, ia mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit, yaitu dengan memotong tangannya sendiri. Ralston siap untuk mengamputasi lengan kanannya di bawah siku dengan menggunakan pisau multifungsi yang selalu ia bawa. Menyadari bahwa pisau itu tidak cukup tajam untuk memotong tulang lengannya, ia menekan tangannya melawan batu dan mematahkan tulangnya, sehingga dia akan bisa memotong tangannya melalui jaringan. Pertama, ia mematahkan tulang radius yang menghubungkan siku dengan jempol. Dalam beberapa menit, ia memecahkan ulna, tulang di bagian luar lengan bawah. Selanjutnya,
Ia menerapkan torniket atau mengikat erat lengannya. Dia menggunakan pisau untuk mengamputasi lengan kanannya yang berada di bawah siku. Seluruh prosedur ia butuhkan kurang lebih selama 1 jam. Ia kemudian mendaki 5 mil ke arah hilir yang berdekatan. Akhirnya, ia dapat bertemu dengan keluarga wisatawan dari Belanda yang sedang berlibur di daerah dekat kejadian Aron itu. Pasangan Belanda Erik dan Moni Major dan putra mereka Andy mulai keluar dari ngarai ketika mendengar suara dari belakang. Pasangan itu segera menyadari dia pasti adalah seorang pendaki yang dikabarkan hilang seperti keterangan dari petugas di hari-hari sebelumnya. Jadi sebelumnya memang telah terjadi seorang pendaki yang hilang dan ternyata itu adalah si Aron ini. Ralston kemudian berjalan cepat menuju pasangan ini dengan lengannya yang digantung di seling buatan sendiri dan ia juga berbicara dengan jelas. "Halo, nama saya Aron. Saya jatuh dari tebing pada hari Sabtu dan saya terjebak di bawah batu besar. Saya memotong tangan saya 4 jam yang lalu dan saya memerlukan pertolongan medis. Saya butuh helikopter." Seperti itulah kira-kira yang Ralston katakan kepada wisatawan yang menemukan dirinya itu. Istri dan anak Erik mencoba untuk keluar lebih dulu dari ngarai secepat mungkin untuk mendapatkan bantuan. Erik bersama dengan Aron untuk memberikan dia makanan, air, dan dukungan mental. Karena yang paling ia butuhkan selain makanan dan air, ia juga sangat membutuhkan mental karena apa yang telah terjadi selama 5 hari itu. Meskipun kehilangan darah, Ralston tetap mampu berjalan, tapi pasir di dalam sepatunya mulai mengganggu ia berjalannya. Dia kemudian berhenti sejenak di tempat yang teduh untuk menghilangkan pasir yang berada di sepatunya. Tiba-tiba, awak pesawat melihat 2 orang yang sedang melambaikan tangannya. Ini adalah istrinya Erik dan anaknya, dan mereka memberikan sinyal ke arah helikopter dan menunjuk ke arah korban. Tak membutuhkan waktu lama, awak pesawat kemudian langsung merespon dengan cepat dan mendarat di tempat yang luas di lembah dekat kejadian Ralston tersebut. Kru pesawat terkejut saat melihat lapisan darah kering dan segar di tubuhnya dan salah satu lengannya yang hilang. Kemudian, Ralston dievakuasi dan dimasukkan ke dalam helikopter untuk dibawa ke sebuah rumah sakit terdekat. Pada saat di dalam helikopter, Ralston terus saja diajak mengobrol agar ia tidak kehilangan kesadarannya. 12 menit berlalu, helikopter akhirnya tiba di sebuah rumah sakit Allen Memorial Hospital di Moab, Utah. Ralston masuk ke ruang gawat darurat. Kemudian ia menunjuk sebuah peta di mana ia telah terjebak selama 5 hari tersebut. Para penyelamat terheran-heran kenapa Ralston masih tetap hidup dengan keadaan yang sangat mengenaskan ini. Sebuah helikopter kemungkinan besar tidak akan menemukannya karena posisinya yang berada di sebuah lembah yang dalam dan juga sangatlah sempit, sangat mustahil bagi helikopter untuk menemukannya. Meskipun demikian, Aron Ralston memiliki semangat yang luar biasa untuk tetap hidup. Meskipun dengan keadaan seperti itu, ia tetap bisa diselamatkan dan sampai saat ini dia masih hidup. Sejak hari itu, ia melanjutkan hidupnya dengan 1 tangan dan semangat yang baru. Berdasarkan pengalamannya tersebut, media-media internasional pun banyak meliput pengalamannya tersebut. Cerita yang menakjubkan itu juga diangkat ke sebuah film layar lebar berjudul 127 Horse pada tahun 2010 silam. Jadi itulah sebuah kisah dari Aron Ralston, seorang petualang yang sangat tangguh yang terjebak selama 127 jam dengan keadaan yang mungkin kebanyakan orang tidak dapat bertahan selama itu dengan posisi tersebut. Jadi, apa tanggapan kalian tentang perjalanan Aron Ralston ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun, sebelum saya undur pamit, saya ingin menjelaskan bahwa video ini hanya cerita saja, bukan sebuah pernyataan atau klarifikasi. Ini hanya sebuah cerita saja yang saya dapatkan di beberapa informasi yang sudah tersebar luas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Ali Nur Rahmat, undur pamit. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke banyak orang.